Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita semua diberikan limpahan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, nikmat iman Islam, dan juga nikmat banyak sekali yang bisa kita nikmati, kita rasakan untuk bisa menjalani hidup ini, baik yang zahir maupun yang batin. Dan begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah sampai kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur dan Allah mengampuni jika syukur kita kurang, jika syukur kita tidak tepat, jika syukur kita tidak memadai. Mudah-mudahan kita bisa terus beristighfar, bertaubat, memohon ampun pada Allah agar ke depan kita bisa memberikan syukurnya yang lebih baik. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang keluarga cerdas dapat mengendalikan nafsu dan emosi. Nafsu dan emosi merupakan sesuatu yang ada dalam jiwa setiap manusia. Nafsu dalam setiap insan pasti ada, begitupun emosi dalam setiap insan pasti ada. Diciptakan oleh Allah untuk bisa terus kita cerdas melewati ujian yang buruknya dan terus bisa memanfaatkan yang baik-baiknya. Karena kalau kita lihat nafsu atau an-nafsu dalam bahasa Arab itu atau disebut jiwa, di sini ada dua ya. Ada nafsu yang positif, ada nafsu yang negatif. Kalau nafsu yang positif itu nafsu yang bisa membuat kita hidupnya tenang, bisa membuat kita hidupnya damai ya. Karena apa? Kita dalam kondisi menjadi orang yang bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Tapi ada nafsu yang bersifat negatif, yaitu yaitu yang kedua, nafsul ammarah bisu, yaitu nafsu yang memerintahkan pada keburukan. Nafsu yang memerintahkan pada keburukan, nafsu yang negatif. Sementara emosi ada dua juga, ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Emosi yang positif ini tentu emosi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Misalnya marah karena kemuliaan Allah dihina, ya, dilecehkan, kemuliaan Islam dilecehkan, kemuliaan Rasulullah dihina, dilecehkan, ya. Maka pada saat yang sama emosinya jadi muncul, marahnya jadi muncul. Nah, ini yang semacam ini emosi yang positif. Tapi ada juga emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu emosional, yang selalu pemarah. Marah yang bukan untuk kebaikan. Marah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Maka pada saat yang sama ini akan menjadi negatif. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya menjanjikan ya kepada kalian kefakiran. Sedangkan setan ini bukan cuma menjanjikan kefakiran, bahkan memerintahkan pada kejahatan-kejahatan. Sehingga pada saat yang sama harus dihindari, harus dilawan. Tapi bagaimana melawan godaan setan yang mengajak terus kepada nafsu yang negatif, emosi yang negatif ya, pada hal yang bertentangan dengan agama? Ya dengan kekuatan iman kita sampai menjadi orang bertakwa, ibadah yang rajin, akal yang sehat, bisa berpikir dengan baik, maka pada saat yang sama tidak akan tergoda ya oleh bujukan-bujukan setan. Karena ketika orang sudah terbujuk oleh setan, akan jatuh kepada
ya kefakiran, bukan pada kekayaan. Allah memberikan janji bahwa apa yang dijanjikan oleh setan itu akan bawa kepada kefakiran, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kemakmuran. Jadi harus kita hadang dengan takwa kita, dengan ibadah kita, dan dengan akal sehat kita. Kemudian juga setan itu mengajaknya pada kejahatan walaupun dibungkus ya dengan bujukan-bujukan manis. Tapi kalau kita bertakwa, kita akan sadar ini godaan yang buruk. Kalau kita rajin ibadahnya, kita akan sadar ini adalah ya kejahatan. Termasuk kalau kita menggunakan akal sehat, maka kita akan sadar. Jadi kita melihat di sini 3 hal inilah faktor yang utama untuk bisa berpikir bahwa apa yang digoda oleh setan dengan bujukan manis itu akan terlihat keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatan, sehingga kita bisa menghindari. Sementara kata Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah ya menjanjikan pada kalian ampunan dan karunia. Jadi walaupun kata nafsu tidak enak, tapi iman itu yang membuat kita jadi merasakan bahwa ini nikmat. Sehingga pada saat yang sama karunia itu akan hadir. Ada seorang yang sedang mencari ikan. Ada seorang yang sedang mencari ikan ya. Dia mencari ikan sudah dengan sholat dulu, sudah dengan zikir, sudah dengan doa supaya dapat ikan yang banyak agar bisa ya dia gunakan untuk nafkah bagi keluarga. Di sebelahnya tidak jauh dari dia itu ada orang ahli maksiat yang tidak beribadah kepada Allah, sama-sama memancing. Tapi Allah sedang menguji kepada orang yang ya beriman dan ahli ibadah ini. Dia sudah memancing ya dengan cara yang sebenarnya ya, dengan alat pancing yang bagus ya, dengan makanan yang bisa cocok dengan ikan sehingga nanti ikan akan tertarik dan akan mendekat pada makanan ini. Ternyata Allah sedang menguji dia begitu lama sampai bahkan berhari-hari dia tidak dapat ikan. Tapi yang di sebelah orang ahli maksiat oleh Allah terus diberikan ya mudahnya untuk mendapatkan ikan dan mendapatkan ikan. Sampai suatu hari dia mendapatkan ikan ya yang besar. Ketika dia belah ya si orang ahli maksiat ini, ketika membelahnya ternyata terdapat mutiara, dan mutiara dengan batu yang besar. Ya, mutiara dengan ya karat yang tinggi dan dengan ya jumlah ya karat yang besar. Sehingga pada saat yang sama ini orang mudah sekali jadi orang kaya. Nah, Allah menggoda orang ini, menguji orang ini. Apakah dia imannya kuat atau tidak? Kalau dia imannya kuat, dia akan bertahan. Wah, ini cobaan bagi saya, Allah sedang menguji saya, apakah saya bisa bersabar? Tapi kalau tidak kuat, dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa itu ahli maksiat malah diberikan rezeki terus dan begitu mudahnya mendapatkan rezeki, sementara aku rajin beribadah tidak mendapatkan rezeki? Akhirnya dia berpikir, karena berpikirnya ya sudah tidak dikendalikan oleh iman yang kuat, maka berpikir tidak waras, tidak sehat. Dia berpikir, kalau begitu buat apa saya rajin sholat, saya rajin ibadah. Dengan sekarang saya tidak lagi jadi orang rajin beribadah, tidak akan lagi jadi orang rajin sholat. Mendingan saya jadi ahli maksiat. Itu orang ahli maksiat aja dapat juga kemudahan rezeki dari Allah. Sehingga dia meninggalkan sholat, tidak lagi jadi ahli ibadah. Ternyata pada saat itu dia diuji oleh Allah. Ketika dia memancing diberikan lagi ikan yang besar, dan ketika disembelih ketika dibelah perutnya, ternyata subhanallah ya, dia dapatkan juga mutiara yang besar di dasar laut. Ikan yang besar ini dia sering tenggelam di bawah, sering berenang di bawah dasar laut, sehingga mutiara yang ada dalam perut ini mutiara yang kualitas tinggi. Sehingga pada saat yang sama dia berpikir, ya Allah, kenapa Allah memberikan pada saya seperti ini ketika saya tidak rajin sholat lagi? Nah, di saat seperti ini dia sekarang menggunakan akal sehatnya. Kenapa ketika saya sedang jauh dari Allah, maka malah Allah memberikan saya ya mutiara dari perut ikan. Bahkan saya juga mudah mendapatkan ikan dan ikan. Dia menggunakan akal sehatnya. Ya, Allah memberikan hidayah juga kepada dia, sehingga pada saat sama, ya Allah menguji saya ya. Ketika saya tidak diberi ikan, Allah menguji saya, apakah saya bisa bersabar. Sekarang Allah menguji saya ketika saya diberi ikan, apakah saya bersyukur semakin dekat lagi pada Allah. Akhirnya dia rajin lagi sholat, dia tidak persoalkan lagi saya dapat ikan atau tidak dapat ikan. Yang penting dia jadi orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Nah, kita ya akan selalu diuji. Hawa nafsu ini dalam keluarga akan selalu diuji oleh kebaikan dan juga oleh keburukan.
Kalau hawa nafsu, kalau emosi tidak dikendalikan oleh ketakwaan, dikendalikan oleh ibadah yang rajin, ibadah yang benar, dikendalikan oleh akal yang sehat, maka ketika tidak dikendalikan oleh yang semacam ini, banyak sekali yang akan membuat kita tidak bisa memiliki harmonisasi dalam keluarga. Tapi ketika kita bisa ya memiliki ketakwaan yang bagus, ibadah yang bagus, kemudian juga takwa yang memiliki juga akal yang sehat, maka pada saat yang sama sekalipun begitu banyak godaannya, sekalipun banyak musibahnya, ujiannya, kita akan tetap istiqomah. Kita akan tetap istiqomah, bisa mengendalikan ya nafsu kita untuk tidak mengikuti ya nafsu yang buruk dan emosi yang buruk, tapi kita akan bisa mengikuti justru nafsu yang positif dan emosi yang positif. Nah, jadi kita melihat kalau kita ikuti Allah terus, kita akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu tidak hanya karunia, bahkan ampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Di sini Allah tidak menyebutkan rizqon tapi fadlan. Ini menandakan bukan cuma rizki yang diberi tapi juga kemuliaan. Karunia itu karunia dunia dan karunia akhirat. Sehingga pada saat yang sama, subhanallah, bukan saja nikmat dunia akan diberi, juga nikmat akhirat. Karena itu pantas Allah berikan dulu ampunan-ampunan pada hamba ini. Jadi keluarga yang ingin terus harmonis, bahagia ya, kendalikanlah ya emosi dan nafsu yang negatifnya agar terus memilih ya nafsu yang positif dan emosi yang positif. Dan itu semua ketika kita yakin saat kita ya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti apa yang dijanjikan oleh Allah, mengikuti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ketika kita mengikuti apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, karunia dan ampunan itu yang terus akan kita dapatkan. Kebalikannya, kalau melenceng sedikit saja sampai mengikuti kepada godaan setan, sehingga mengikuti nafsu yang negatif dan emosi yang negatif, maka akan dapat kefakiran, mendapatkan banyak keburukan, kejahatan dan kehinaan. Lebih dari itu, Allah tidak akan berikan kemuliaan. Nah, tapi bagaimana supaya kita ya bisa menjaga agar kita terus bisa mendapatkan ya ketakwaan yang baik, ya, ibadah yang rajin, kemudian juga akal yang sehat, yang cerdas. Ternyata kita harus bisa ya melakukan beberapa hal. Sehingga pada saat yang sama ini menjadi cara yang efektif untuk mengendalikan ya nafsu dan emosi yang negatif. Keluarga butuh ayah, ibu, anak, suami, istri yang bisa mengendalikan hawa nafsu negatif dan juga emosi yang negatif. Agar keluarga ini bisa hidupnya lurus, agar keluarga ini hidupnya bisa ya nyaman, bisa damai, bisa harmonis, bisa bahagia dan bisa sakinah. Selain itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para orang tua, para suami istri dan juga mendidik anak-anaknya agar bisa melakukan hal semacam ini. Yang pertama yaitu melakukan hal-hal yang membuat iman semakin tinggi, semakin kuat, ibadah semakin bagus ya, semakin ikhlas ya, semakin khusyuk ya. Kemudian yang bisa membuat akal semakin berwawasan, berpengetahuan luas ya, dan punya pengalaman yang banyak. Dengan semacam ini maka kita akan bisa ya memiliki kekuatan untuk bisa ya menghadapi semua godaan-godaan dari setan dan nafsu kepada hal-hal yang negatif. Bagaimana cara untuk melakukan hal ini? Ternyata Allah beritahu kepada kita dalam surat 2 ayat 269. Tadi Allah menceritakan tentang janjinya ya kepada orang-orang yang mengikuti Allah itu dalam surat 2 ayat 268. Sekarang dalam surat 2 ayat 269. Yaitu dengan cara mengikuti ilmu yang benar dan bermanfaat. Allah menyebutkannya yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan ilmu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan ilmu, maka dia akan diberikan ya kebaikan yang sangat banyak.
Wa ma yadzakaru ila ulul albab, dan dan tiada yang bisa pandai mengambil peringatan kecuali orang-orang yang bisa berpikir. Jadi kita bisa melihat di sini ada rangkaian 3 kata yang menjadi penting buat kita amalkan ketika kita ingin memiliki iman yang kokoh, ingin memiliki ibadah yang ikhlas, yang khusyuk, dan sekaligus memiliki ilmu yang berwawasan luas. Ternyata kita harus mencarinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini oleh Allah dirangkai dengan kebaikan yang sangat banyak. Jadi bukan ilmu yang akan membawa bahaya madarat. Bukan ilmu yang mendatangkan bahaya pada banyak orang, tapi ilmu yang bisa mendatangkan manfaat pada banyak orang. Ilmu yang semacam inilah kata Allah yang bisa mendatangkan kebaikan banyak. Apapun ilmu yang sudah kita peroleh, ketika itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang, pasti akan mendatangkan banyak kebaikan. Ilmu yang bermanfaat bisa menambah keimanan. Ilmu yang bermanfaat bisa menambah ibadah lebih khusyuk, lebih ikhlas. Ilmu yang bermanfaat akan bisa membuat akal lebih cerdas, lebih sehat. Nah, karena itu pantas kita pada saat yang sama diingatkan oleh Allah tadi dalam surah 9 ayat 201 dengan ilmu yang sudah bisa mengokohkan ketakwaan ini, maka setan pun tidak akan mampu menggodanya. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Nah, kemudian Allah menggandengkan yang ketiganya yaitu dengan ahli pikir. Orang yang ahli pikir, yang selalu berpikir, ilmuwan itu yang bisa memanfaatkan banyak ilmu untuk kebaikan. Ya, bisa mengambil banyak pelajaran, ibrah untuk hidupnya sehingga bisa menjadikan orang yang lebih baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi yang pertama yaitu harus dengan rajin menambah wawasan pengetahuan, terutama wawasan pengetahuan yang semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat pada agama. Sehingga ilmu yang buat kita semakin takut kepada Allah, semakin besar harapan kita hanya kepada Allah, dan semakin besar rasa diawasinya oleh Allah. Inilah ilmu yang sebenarnya harus kita cari agar ketakwaan itu bertambah, ibadah semakin baik, selain itu agar akal semakin sehat. Jadi ilmu yang bisa meningkatkan 3 hal, yaitu ilmu yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, membuat kita semakin berharapnya hanya kepada Allah, ilmu yang buat kita semakin selalu waspada, hati-hati, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu yang kedua, ketika ilmu ini bermanfaat, maka akan berefek kepada cara kita yang kedua untuk bisa mengendalikan nafsu dan emosi. Cara kita yang kedua adalah yaitu dengan hidup di lingkungan yang baik dalam suasana yang baik. Inilah kita punya kewajiban menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang paling utama yang sangat baik bagi hidupnya sebuah keluarga. Jadi keluarga yang bisa menciptakan rumahnya bagaikan masjid, keluarga yang bisa menciptakan rumahnya bagaikan sekolah, keluarga yang bisa menciptakan rumahnya sebagai wadah bersosial kepada interaksi yang sangat baik Kemudian keluarga yang bisa menjadikan sebagai institusi dakwah, lembaga dakwah dalam rumah sehingga ada dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar samanya Sementara rumah adalah keluarga sebagai wadah untuk bisa memberikan kecerdasan, karena rumah itu bisa menjadi madrasah oleh hadirnya seorang ibu. Jadi pada saat yang sama ketika kita bisa beribadah dengan baik, menjadi lingkungan yang sangat baik, ditambah dengan sekarang ditambah lagi dengan rumah bisa sebagai sebuah madrasah. Kalau sudah sebagai tempat ibadah yang bagus sebagai madrasah, maka semakin baiklah ilmu yang akan diperoleh oleh keluarga ini. Nah, karena itu lingkungan yang pertama yang harus kita ciptakan agar menjadi lingkungan yang terbaik adalah keluarga. Setelah keluarga, kita punya andil, punya kewajiban untuk bisa mewujudkan lingkungan masyarakat yang baik. Karena tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa bermasyarakat. Jadi, yang kedua, kita harus bisa melakukan hal-hal yang membuat kita semakin punya kesempatan bisa punya lingkungan yang mendorong semangat kita, yang bisa meningkatkan motivasi kita untuk bisa beramal yang lebih baik dan lebih baik. Sehingga pada saat yang sama
emosinya bisa terjaga ya, kemudian nafsunya juga nafsu yang memerintahkan pada kebaikan, bukan nafsu yang memerintahkan pada kejahatan. Lingkungan yang baik ini perlu diciptakan oleh kedua orang tua. Kedua orang tua lah yang wajib menciptakan keluarga menjadi lingkungan yang terbaik. Setelah itu nanti lingkungan masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu suasana ya, atau hubungan keluarga yang harmonis. Suasana dan hubungan keluarga yang harmonis menentukan kepada ya bagaimana supaya kita punya kemampuan untuk bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan hawa nafsu. Keluarga yang harmonis itu mudah berkomunikasi, sehingga ketika komunikasi mudah, maka pendidikan akan berjalan dengan baik, proses edukasi akan berjalan dengan baik, proses amar ma'ruf nahi munkar akan baik, nasihat akan baik, dakwah akan baik ya, berada di dalam rumah ini, sehingga keluarga akan bisa bersama-sama untuk bisa ya memiliki kemampuan mengendalikan nafsu negatifnya dan emosi negatifnya. Jadi suasana yang harmonis itu tidak memancing ya emosi negatif, tidak memancing hawa nafsu yang negatif. Karena itu perlu ya diciptakan oleh ayah dan ibu dalam keluarga. Kemudian selain itu hablum minallah dan hablum minannas yang seimbang. Hablum minallah dan hablum minannas yang seimbang di dalam sebuah keluarga akan membuat ya tiga hal tadi bisa yang menjadi benteng ya terhadap pengendalian emosi dan hawa nafsu yang negatif ini, yaitu akan membuat ya ketakwaannya baik, ibadahnya baik, dan juga akal yang selalu sehat. Ketika hablum minallah dilakukan dengan baik, ibadahnya bagus, tapi cara berhubungan dengan manusia bagus, suami bisa melakukan perannya kepada istri dengan baik, istri bisa melakukan perannya kepada suami dengan baik, ayah dan ibu bisa melakukan perannya terhadap anak-anak dengan baik, anak-anak bisa melakukan perannya terhadap kedua orang tua dengan baik. Maka pada saat yang sama, ketika semua itu diiringi dengan ibadah yang bagus, hablum minallah yang bagus, maka semuanya akan memiliki kesiapan untuk bisa mengendalikan ya hawa nafsu yang negatif dan juga emosi yang negatif. Kemudian selain itu harus ada sikap lembut dalam tutur kata, dalam berperilaku ya kepada siapapun dalam anggota keluarga. Sikap kelembutan ini dalam tutur kata dan perilaku yang ada dalam keluarga ini yang akan membuat jadi suasana untuk kemampuan orang bisa menjaga emosinya yang dari hal-hal yang negatif, bisa menjaga hawa nafsu dari hal yang negatif, itu akan semakin bagus tumbuh subur. Karena apa? Ternyata ya kelembutan itu membawa kedamaian. Jadi buat apa lagi emosi, nggak perlu, karena sudah ada kedamaian. Sementara kesabaran itu yang membuat ya jadi berpikirnya cemerlang, jiwanya jadi lapang, berpikirnya jadi sehat. Karena sabar itu kata Rasulullah as-sabru dia, sabar itu adalah cahaya. Jadi untuk bisa membuat kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi dalam keluarga, maka lakukanlah secara seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas, sehingga tidak ada rangsangan-rangsangan, pemicu-pemicu yang membuat kita tergoda terhadap ya nafsu yang negatif maupun ya, emosi yang negatif. Kemudian juga sabar. Sabar menghadapi semua persoalan, sabar menghadapi segala urusan dalam rumah tangga. Terutama ini bisa dicontohkan oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu pendidik utama bagi anak-anak. Ayah dan ibu itu contoh utama bagi anak-anak. Jadi pada saat yang sama menghadapi segala persoalan itu harus dengan sabar, sehingga tidak perlu lagi ada emosi. Tidak perlu lagi ada nafsu ya, yang bahkan nafsu yang ya yang negatif. Nah, karena itu pada saat yang sama tidak akan ada emosional ya, tidak akan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah menjadi sebuah kemaksiatan. Karena apa? Dalam kondisi sulitnya dia bersabar ya. Dalam kondisi segala persoalannya bisa dihadapi dengan kelembutan, pada saat yang sama maka semua bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan emosinya kepada hal-hal yang positif. Kemudian termasuk juga ini penting, yaitu pandai mengendalikan lisan, terutama untuk perempuan. Kaum ibu, kaum istri dituntut sekali untuk bisa mengendalikan nafsu dan mengendalikan ya, emosi baik dalam dirinya maupun pihak-pihak lain dalam keluarga. Harus pandai memilih kata-kata, memilih nada suara ya, kemudian menyusun kalimat, sekalipun itu secara spontan karena kebiasaan, maka akan keluarlah ya kata-kata, ucapan-ucapan yang baik, yang menarik, ya, yang menyentuh hati, yang menyenangkan, menggembirakan, yang menghibur. Karena apa ya?
sudah dibekali dari pertama kali oleh kekuatan takwa, kekuatan ibadah, dan juga dengan akal yang sehat. Jadi kaum ibu khususnya, walaupun betul kaum ayah pun kadang ada yang melakukan kekerasan lewat lisannya pada saat yang sama, ini pun tidak boleh, apalagi dengan kekerasan perilaku. Nah, pada saat yang sama suami istri, ya, ayah dan ibu dan juga anak, semuanya perlu kelembutan, perlu kesabaran. Sehingga ketika berkata pun berkata yang santun, berkata yang dengan tutur kata yang lembut, yang manis, yang bijak, sehingga setiap orang akan terjaga emosinya dan juga terlindungi hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir yaitu adab-adab pergaulan harus dijaga. Adab-adab pergaulan di dalam keluarga harus dijaga. Adab-adab pergaulan ketika di rumah pun harus dijaga. Karena apa? Ini seringkali ketika tidak bisa menjaga adab-adab pergaulan, tergelincir kepada emosi yang negatif dan juga kepada nafsu yang negatif. Tapi kalau kita bisa menjaga adab pergaulan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana kawan yang bisa menjaga agama kita, akhlak kita, mana kawan yang bisa justru membuat kita buruk agamanya, buruk akhlaknya. Kita bisa memilih, bisa pandai untuk bisa mana yang menjadi sahabat dan cukup hanya menjadi orang yang kita kenal, mana yang bisa menjadi orang yang tempat curhat, mana yang tidak boleh kita jadikan sebagai orang yang bisa mencari nasihat. Pada saat yang sama pergaulan dalam antara lawan jenis bisa dijaga, pergaulan antara yang bukan mahram bisa dijaga, maka tidak akan memicu kepada bujukan-bujukan lebih besar kepada nafsu yang negatif dan juga kepada emosi yang negatif. Sehingga ketika istri tinggal di rumah, dia merasa aman. Ketika suaminya untuk bekerja kemanapun dia pergi, bahkan kadang-kadang harus menginap, melaksanakan tugas. Karena apa? Suami bisa menjaga ada pergaulan, emosi istri terjaga di dalam rumah. Sehingga anak-anak pun bisa dijaga dengan sangat baik oleh emosi yang terjaga oleh seorang ibu. Kemudian nafsu seorang ibu pun bisa terjaga dengan sangat baik di rumah. Karena apa? Nggak ada pemicunya. Nggak perlu dia melakukan hal-hal yang menjadi sebuah kejahatan bagi dia, keburukan bagi dia. Karena apa? Semua sudah dalam kondisi yang baik. Begitupun suami ketika meninggalkan istri, walaupun harus bermalam di tempat lain karena tugas, dia juga bisa menjaga adab-adab pergaulannya. Maka ketika dia percaya istri saya solihah bisa menjaga adab pergaulan, dia tidak terpancing emosinya. Seandainya pun ada orang memfitnahnya, tidak akan terpancing emosinya. Karena apa? Masing-masing sudah bisa menjaga adab pergaulan. Adab pergaulan ini yang dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa supaya kita terbentengi dari kejahatan nafsu dan juga kejahatan emosi. Mudah-mudahan dengan semacam ini kita bisa terus beristighfar di saat emosi, terus melatih kepada kelembutan, kesabaran, kepada pengendalian akal yang sehat, iman yang kuat, dan juga ibadah yang rajin dengan ikhlas dan juga dengan khusyuk. Mudah-mudahan dengan semacam itu kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Dan yang terakhir saya pesankan seandainya kita sebagai manusia biasa sudah merasa aduh saya terpancing nih emosinya, apa yang harus kita lakukan? Kalau suatu hari kita sudah merasa aduh emosi saya terpancing nih, jangan lupa segeralah beristighfar. Ketika kita sadar aduh saya mau terpancing nih emosinya, beristighfar supaya apa yang sudah diniatkan dalam hati itu dihapus oleh Allah. Supaya apa yang terlintas di pikiran kita yang buruk-buruk itu dihapus oleh Allah. Yang kedua yaitu kita segera berwudu. Karena pancingan yang bisa sampai menguasai kita itu adalah pancingan setan. Tadi yang disebutkan wa idza massahum ta'ifun minasyaiton. Jadi pada saat yang sama ketika kita sudah berwudu, maka apa yang diurai setan itu akan padam. Sebab setan ciptakan dari api, sementara api bisa dipadamkan oleh air. Makanya Rasul menyatakan yang beritakan pada kita apabila sedang marah maka bersegera berwudu agar apa yang sudah disulut oleh setan itu terus padam. Terus mereda, terus sampai kita bisa tenang, tidak emosi lagi, bahkan bisa bersabar. Seandainya sudah berwudu pun ternyata kita belum bisa mengendalikan emosi kita. Masih diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat. Rasulullah menyatakan bahwa hiburan aku adalah sholat. Aku mencari hiburan itu lewat sholat. Jadi kalau kita misalnya sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa, mau marah, hiburan kita untuk bisa meredam itu semua adalah sholat. Lakukan sholat. Jika tidak bisa dengan 2 rakaat, kita tambah dengan 2 rakaat lagi sampai benar-benar khusyuk. Ketika kita sudah fokus hanya kepada Allah, khusyuk dengan Allah, saat yang sama terus godaan setan itu akan meredam. Nafsu akan terus meredam, emosi akan terus meredam. Saat yang sama sampai nanti hilang. Nah setelah kita sholat, cobalah kita berbaring.
saat kita berbaring, disitulah terjadi perubahan posisi ya, dari mulai kita berdiri, duduk, sujud, ruku, dan ketika sholat terus kita berbaring, ada perubahan posisi. Pada saat sama disitulah kita merenung, melakukan evaluasi. Ya Allah, kenapa ya ini terjadi? Ya Allah, kesalahan apa yang harus saya perbaiki? Ya Allah, di mana tanggung jawab saya yang harus saya perbaiki? Ya Allah, apa yang saya harus maafkan? Kalau misalnya dia salah, apa yang harus saya maafkan? Apa yang saya harus nasihatkan? Apa yang harus saya ingatkan? Bagaimana saya memulai kembali komunikasinya? Bagaimana saya mulai lagi merajut harmonisasinya? Nah, itu harus direnungkan oleh kita ketika kita sudah tidak lagi bisa menemukan jalan untuk ya meredakan semua yang menjadi emosi kita. Karena sholat sudah, wudhu sudah ya, kemudian tambah lagi beristighfar sudah. Mungkin kita perlu ya ada proses berpikir sehat. Berpikir sehat ketika diawali oleh sholat. Sholat ini karena ketakwaan, sholat ini karena ibadah. Maka ditambah dan akal yang sehat semacam itu, Allah akan berikan inspirasi kepada kita. Ditunjukkan jalannya, ditunjukkan hidayahnya untuk apa? Menjadi orang yang lebih baik, ya sadar bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah tidak boleh dilakukan lagi, saya harus bertaubat, saya harus memperbaiki diri, saya bagaimana membangun kembali harmonis dalam keluarga dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita lakukan di dalam keluarga agar ya keluarga itu bisa mendalikan nafsu negatifnya dan emosi negatifnya. Mudah-mudahan terus bahagia, tidak hanya di dunia bahkan di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.